Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuska Kama. Saya dari kelas 3A, mahasiswa aktif semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan saya kesehatan serta kesempatan sehingga masih bisa membuat video tentang implementasi kurikulum darurat di COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD dengan Ibu dosen pengampu mata kuliah yang saya sebut nama beliau Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Sebelum saya menampilkan hasil observasi yang saya lakukan terhadap guru, orang tua, siswa, dan siswa, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu kurikulum darurat. Nah, yang kita ketahui saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, di mana yang kita ketahui virus ini adalah virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti solusi social and physical distancing, di mana mengharuskan masyarakat bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Salah satu solusinya yaitu pembelajaran online atau daring. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan kurikulum darurat untuk digunakan di sekolah-sekolah selama masa pandemi COVID-19. Kurikulum darurat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat yang memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisional keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Setelah di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang saya dapatkan dari mewawancarai guru, orang tua siswa, dan siswa. Baiklah, untuk guru saya melakukan wawancara dan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama ada bagaimana proses implementasi kurikulum darurat pada saat ini dan apa saja hambatan yang dihadapi guru dalam mengajar saat daring. Di sini saya mendapatkan jawaban, yaitu implementasi kurikulum darurat ini dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan melalui handphone dengan menggunakan aplikasi WA, Zoom, dan lain sebagainya. Dan untuk siswa yang tidak mempunyai handphone, guru bisa saja langsung berkunjung ke rumah siswa, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan mencuci tangan. Nah, ada pula hambatan yang dihadapi guru dalam pembelajaran jarak jauh ini, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, yang kedua yaitu kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh setiap siswa ketika melakukan pembelajaran daring. Nah, yang ketiga yaitu ada keterbatasan kuota internet yang tidak bisa dijangkau oleh semua siswa. Nah, yang terakhir yaitu ada gangguan sinyal dapat menghambat proses pembelajaran daring ini. Selanjutnya, ini adalah hasil wawancara yang saya lakukan terhadap orang tua, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, hambatan apa saja yang dihadapi orang tua selama mendampingi anak dalam mengikuti pembelajaran daring, dan apa pendapat orang tua tentang pembelajaran daring saat ini, dan bagaimana cara orang tua dalam mendampingi anak saat mengikuti pembelajaran daring. Dari hasil wawancara tersebut, saya mendapatkan jawaban dari orang tua, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman materi oleh orang tua dan tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak ketika belajar karena harus bekerja, dan adanya keterbatasan dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, pendapat orang tua tentang pembelajaran daring ini yaitu masih banyak masalah teknisi, mulai dari kepemilikan ponsel hingga sistem pembelajaran yang membebankan orang tua, sehingga orang tua itu harus interaktif. Pada hal ini, orang tua harus berperan aktif
Namun, yang kita ketahui, semua orang tua belum paham dengan kurikulum pembelajaran yang ada. Dan untuk mendampingi anak-anak mereka melakukan dengan cara memantau anak-anak saat melakukan komunikasi dengan gurunya dan membantu mereka dalam menyelesaikan tugasnya. Di sini pula saya melakukan wawancara terhadap siswa, di mana dalam wawancara ini saya mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja hambatan yang didapatkan oleh siswa selama melakukan pembelajaran daring, dan bagaimana pendapat mereka terhadap pembelajaran daring ini. Dari hasil tersebut saya mendapatkan bahwasannya siswa mempunyai hambatannya, yaitu yang pertama adalah keterbatasan kuota, dan kedua kurangnya pemahaman materi yang disampaikan sehingga membuat mereka sulit untuk mengerjakan tugas selanjutnya, dan terlalu banyak tugas sehingga membuat mereka merasa terbebani. Dan pendapat mereka tentang pembelajaran daring ini yaitu bagi mereka hal ini kurang menyenangkan karena mereka tidak bisa saling bertemu langsung dengan teman-teman mereka. Nah, itulah hasil dari penjelasan implementasi kurikulum darurat COVID-19 dan hasil observasi yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.